Kalau anak kita soleh, anak kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita beri pendidikan selama hidupnya, maka insya Allah mereka akan menjadi yang nomor 3, waladun saleh yad'una bihi, anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tapi berapa banyak yang bapaknya orang soleh, ibunya orang solehah, tapi anaknya tidak ngerti ilmu agama. Dia tidak bisa baca Yasin. Dia tidak biasa membaca tahlil. Dia tidak biasa ziarah ke kuburan. Kenapa? Mereka tidak ngerti. Tidak diajari ilmu. Tidak diajari pendidikan agama Islam. Sehingga apa? Sudahlah mulai tua baru dia mau belajar Islam. Akhirnya apa? Carinya di Google. Carinya di YouTube. Sehingga apa? Ketemu dengan ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran yang dibawa oleh para wali songo. Yang mereka orang yang alim. Tidak diragukan lagi kealiman mereka. Mereka sudah akulturasi, mengetahui bagaimana madhab yang paling baik untuk orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk orang-orang yang ada di Nusantara. Yang mereka adalah orang yang santun, orang yang ramah, orang yang toleransi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling baik bagi mereka. Tapi karena tidak dibekali oleh pendidikan, berpindah akidah, berpindah madhab. Mereka tidak sesuai dengan kita. Dia gak mau ziarah ke kuburan kita. Gak mau kirim fatihah kepada kita. Gak mau kirim yasin, kirim tahlil kepada kita. Kenapa? Kita tidak mendidiknya. Maka dari itu, ajari mereka ilmu agama. Pondokkan mereka. Karena yang nomor 2 apa? Al-ilmu yantafa'u bihi. Ilmu yang manfaat. Maka orang-orang dulu, itu ngajarin anak-anaknya. Baca fatihah, ibunya yang ngajarin. Baca surat Al-Ikhlas, ibunya yang ngajarin. Al-Falaq, An-Nas, surat-surat pendek lainnya, doa mau tidur, doa mau makan, bangun tidur, sudah makan. Semuanya yang mengajarkan orang tuanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama bagi seorang anak. Kalau pengen anak kita jadi orang yang sukses, maka didiklah anak kita untuk ngerti ilmu agama. Karena semua amal akan terputus, hanya ada 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang nomor 2, al-ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Bisa baca Al-Quran, ajarkan anaknya baca Al-Quran. Rasulullah bersabda apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian ada orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ajarkan mereka Al-Quran. Yang ketiga apa? Waladun saleh yad'una bihi, anak-anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Umur kita hanya antara 60 sampai 70. Sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang umurnya sudah 50, jatahnya 60 tahun berarti kurang 10 tahun. Kalau jatahnya 70 tahun, hanya kurang 20 tahun. Sebentar, enggak lama. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat khairun lebih baik wa abqa. Jangan sampai dunia yang kita kejar-kejar sampai membuat anak kita durhaka kepada kita. Sampai membuat kita takut bertemu dengan orang tua kita. Kenapa? Dijelaskan Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sa'nu yughni. Di hari itu seseorang lari min ahi daripada saudaranya. Di dunia saudara, tapi nanti di akhirat saling menuntut. Kenapa? Karena dia tidak menjadi sahabat yang baik bagi sahabatnya. Yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi. Dia lari daripada ibu dan bapaknya. Kenapa? Dia ternyata menjadi anak durhaka kepada orang tuanya. Lari daripada bapaknya, lari daripada ibunya. Wa sahibati, dan sahabatnya. Karena dia tak pandai bersahabat dengan temannya. Sering menganiaya temannya, menipu temannya. Berlaku buruk terhadap temannya. Kemudian apa? Wabani, dan lari daripada anak keturunannya. Seorang ayah, seorang ibu lari daripada anak-anaknya. Kenapa? Takut dituntut. Bapak-bapak ahli sholat suka ke masjid, datang ke majelis taklim, bertemu ulama, kiai, habaib. Tapi maaf, anaknya gak ngerti siapa itu kiai, siapa itu ulama, siapa itu habaib, gak ngerti. Sehingga apa? Nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut di hadapan Allah. Ada sebuah kisah dijelaskan dalam sarahnya Bulughul Maram, Ibanatul Ahkam. Ada seseorang yang ahli ibadah, ahli sholat,
ahli puasa, sering datang ke masjid, ahli sedekah. Yadkhulunal jannah bighairi hisab, akan masuk ke surga tanpa dihisab. Saking banyaknya amal kebaikannya. Tatkala satu langkah kamu masuk ke surga, nada munadiyan minas sama. Ada panggilan dari langit. Waqaf fihuna, berhenti kau di sana. Ada tuntutan dari belakang. Dipikir yang nuntut itu musuhnya. Yang dipikir yang nuntut itu adalah lawannya atau orang lain. Ternyata setelah dihampiri ada orang yang sudah masuk ke neraka. Setelah dilihat ternyata bukan musuhnya, bukan lawannya, bukan orang lain. Ternyata yang menuntut adalah istri dan anak-anaknya. Apa kata istrinya? Ya Allah, sesungguhnya suamiku ya Allah, ahli sholat ke masjid. Sering datang ke majlis dzikir, majlis sholawat, majlis ilmu. Sering berkumpul, bertemu dengan para alim ulama, para kiai. Sering bersedekah. Tapi kami istrinya ya Rasulullah. Aku istrinya ya Rasulullah, ya Allah, tidak pernah diajari ilmu agama. Tidak pernah diajak sholat berjamaah ke masjid. Tidak pernah dididik untuk membaca Al-Quran, mengerti ilmu Al-Quran. Sehingga apa? Istrinya tatkala di dunia, pergi keluar tidak pakai kerudung. Dia buka auratnya. Maaf, goncengan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu tanggung jawab kita. Di hadapan Allah Subhanahu, kita jangan sibuk hanya untuk ibadah untuk diri kita sendiri. Tapi kita lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna auladakum wa aswajukum adhun lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri dan anak-anakmu adalah musuh bagimu. Musuh kenapa? Nanti di akhirat akan menuntut kita kalau kita tidak bisa mendidik anak-anak kita.